Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika, di mana di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Nur Isda Khairunisa, Muhammad Nur Alamsyah, Sultan Ahmad Al-Fatih, Fatur Rahman, Muhammad Iksan, dan Muhammad Adri Asar. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit materi mengenai Pancasila menjadi sistem etika. Di sini, Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, di mana Pancasila sebagai sistem etika itu dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materinya. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika selalu berkaitan dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, yaitu baik atau buruk. Misalnya nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. 6. Pengertian nilai dalam penggunaan secara umum menurut Lucy, yaitu sebagai berikut. 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, pengintrospeksian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, yaitu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Baik, itulah tadi materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan mempersilahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. B. Aliran-aliran etika. Aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi etika keutamaan, etika teleologis, dan etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan ini adalah teori yang mempelajari tentang keutamaan virtu, artinya mempelajari perbuatan manusia, baik itu buruk atau tidak. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, di mana lebih menekankan pada what shall I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Etika teologis adalah etika yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah etika etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral
sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Baik, itulah tadi materi dari pemateri kedua. Sekarang saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan materi tentang etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materi dari pemateri ketiga. Sekarang saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk membacakan materinya. Progresi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bermasyarakat atau atas pengedar narkoba asal Australia. Keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus penama proses yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Baik, itulah tadi materi dari pemateri keempat. Sekarang saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk melanjutkan materinya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. 2. Korupsi akan bersimaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak, pantas dan tidak, baik dan buruk, good and bad. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. 4. Pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, korban cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, sengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.